Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, surat At-Taubah itu tidak diawali dengan basmalah. Kalau yang disebutkan di dalam riwayat, di antara sahabat sendiri memang terjadi perbedaan di antara para sahabat. Yang pertama, berpendapat bahwa surat At-Taubat itu jadi satu dengan surat sebelumnya, surat Al-Anfal ya. Jadi surat, kalau tidak salah surat ke-8 dan surat ke-9. Jadi sebagian sahabat berpendapat surat At-Taubah itu adalah surat Al-Anfal itu. Jadi mereka langsung menyambungnya di akhir surat Al-Anfal, langsung membaca surat At-Taubat itu tanpa basmalah. Nah, ini sebagian sahabat ada yang berpendapat seperti itu. Jadi dalam sahabat itu ada perbedaan jumlah surat, tapi jumlah ayatnya tidak berbeda. Jumlah ayatnya semua sama, jumlah suratnya itu ada perbedaan di antara sahabat Nabi Muhammad SAW. Seperti ada juga yang berpendapat surat Al-Fil itu jadi satu dengan surat Quraisy. Ada juga yang berpendapat di antara sahabat seperti itu. Jadi mereka membacanya langsung. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul li'ila fi Quraisy. Karena awal permulaan Quraisy itu kan li'ila fi Quraisy. Tahu-tahu awal suratnya untuk karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa ini? Tahu-tahu dimulai seperti itu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka pasukan Abraha itu kami binasakan karena demi orang-orang Quraisy ini, li'ila fi Quraisyin. Tapi pendapat yang masyhur, yang kuat di antara sahabat adalah terpisah. Ada surat Al-Fil, ada surat Quraisy. Begitu juga surat yang pendapat yang masyhur di antara sahabat terpisah antara surat Al-Anfal dan surat At-Taubah. Jadi kalau yang berpendapat itu bersambung jadi satu surat, itu tidak usah kita bahas ya. Nah, sekarang yang kita bahas kalau itu dua surat, kenapa tidak ada bismillah di surat At-Taubah? Sebagian sahabat ketika ditanya kenapa surat At-Taubah tidak ada basmalahnya, tidak ada bismillahnya, mereka hanya menjawab, ya karena Rasulullah tidak memerintahkan kita menulis bismillah, maka tidak ada bismillah di surat At-Taubah. Kalau di surat-surat yang lain, sebelum menulis surat itu Rasul memerintahkan tulis Bismillahirrahmanirrahim, lalu baru suratnya. Tetapi di surat At-Taubah, Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan kita menulis Bismillahirrahmanirrahim, maka kami tidak menulis Bismillah di surat At-Taubah, dan itu menunjukkan sebelum surat At-Taubah berarti tidak membaca basmalah, tidak membaca Bismillah. Nah, kemudian beberapa sahabat ada yang menyebutkan hikmahnya. Apa hikmahnya surat At-Taubah itu tidak diawali dengan basmalah? Sebagian kalau tidak salah di tafsir Qurtubi atau di tafsir yang lain saya lupa, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dia mengatakan mengapa surat At-Taubah itu tidak ada basmalah? Di antara hikmahnya karena basmalah itu menampakkan arti kedamaian, arti kasih sayang. Padahal surat At-Taubah itu awal suratnya sudah dimulai dengan ancaman. Dengan ancaman, bara'atun minallah, Allah berlepas tangan dan Rasulnya. Dimulai dengan ancaman, bagaimana kamu membaca Bismillahirrahmanirrahim, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian ayat pertama, Allah marah, berlepas tangan ya, berlepas tangan. Nah, itu diantara hikmahnya mengapa Rasul SAW tidak
memerintahkan sahabatnya memulai basmalah di surat At-Taubah. Kemudian apa hukumnya membaca basmalah? Kalau Rasul tidak pernah memerintahkan membaca basmalah, sekarang lalu apa hukumnya meninggalkan basmalah dalam surat At-Taubah? Meninggalkan basmalah ada khilaf di antara ulama. Hukum membaca basmalah saat kita mau membaca surat At-Taubah itu ada khilaf di antara ulama. Ada ulama yang mengatakan kalau itu di awal surat At-Taubah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim lalu membaca surat At-Taubah di awal, sebagian berpendapat haram. Sebagian berpendapat haram. Sebagian yang lain lebih lunak, berpendapat makruh. Makruh. Nah, kalau itu diucapkan di tengah-tengah surat At-Taubah, jadi bukan dari awalnya, karena surat At-Taubah itu panjang, kita baca beberapa ayat, kemudian kita berhenti. Besok kita mau melanjutkan bacaan itu, kan sudah tidak dari awal. Bagaimana hukumnya saya membaca basmalah? Sebagian berpendapat makruh, sebagian berpendapat tidak apa-apa, sebagian berpendapat sunnah. Tapi sebagian besar ulama karena berhati-hati tidak membaca basmalah baik di awal surat atau di tengah-tengahnya. Tidak membacanya. Tapi kalau di tengah-tengahnya tetap mau membaca, sebagian ada yang mengatakan makruh, sebagian ada yang mengatakan sunnah. Ya kita tinggal pilih saja mau yang mana. Karena semuanya pendapat ulama. Lalu kalau di surat At-Taubah itu tidak ada basmalahnya, apa yang kita baca sebelum memulai surat At-Taubah? Sebagian ada ulama yang berpendapat cukup diam. Kalau kita membaca surat Al-Anfal, kemudian mau menyambung langsung dengan surat At-Taubah, selesai surat Al-Anfal, kita sebaiknya diam sejenak. Diam, berhenti sebentar, kemudian baru bara'atun, supaya menunjukkan bahwa ini terpisah antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Kalau yang mengatakan surat At-Taubah itu bersambung dengan Al-Anfal, ya sudah langsung menyambung saja, tidak ada masalah. Sebagian ada yang mengatakan disunahkan kita berta'awudz. Berta'awudz terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bara'atun minallah. Jadi itu hukum-hukumnya membaca basmalah di awal surat At-Taubah. Oh ya, kemudian tadi pertanyaan yang kedua, apa hikmahnya kok surat At-Taubah itu ditutup dengan dua ayat yang bercerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun minallah, laqad ja'akum rasulun azizun alaihi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah ila akhir ayat. Jadi disebutkan kalau tidak salah di tafsir Jalalain, sebenarnya dua ayat terakhir surat At-Taubah ini turunnya terpisah dari ayat-ayat yang lain di surat At-Taubah. Jadi dua ayat akhir surat At-Taubah ini tergolong ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat sebelumnya Madaniyah. Ayat Makkiyah itu ayat-ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi. Jadi turunnya di Mekah ini. Dua ayat laqad ja'akum sampai fa in tawallaw itu turunnya di Mekah. Tapi bara'atun minallah, ancaman untuk orang kafir dan munafik ini turunnya sudah di Madinah. Jadi terpisah. Tapi Nabi Muhammad SAW memerintahkan dua ayat ini digabung dengan
surat dengan ayat yang isinya ancaman ini. Jadi kalau mau ditanya tadi, sebetulnya ini turunnya di tempat yang berbeda, tapi Nabi Muhammad mengatakan, memerintahkan meletakkan di dalam satu surat. Nah, kalau hikmahnya ada hubungannya atau tidak dengan ayat-ayat ancaman itu? Jelas ada, karena ayat sebelum laqad ja'akum itu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi berpaling dari orang-orang yang tidak mau taat kepada ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan para sahabat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kamu ini berharga, telah memiliki utusan utusan yang sangat mulia, kamu mendapat nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dari bangsa kamu sendiri, dari bangsa Arab. Abdullah bin Abbas dia membacanya, qiraatnya bukan min anfusikum tapi min anfasikum. Nah, kalau min anfasikum, yang paling berharga di antara kalian, yang paling mulia di antara kalian. Jadi jangan kaget kalau ada orang baca laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Jangan kita salahkan. Anfusikum. Enggak, itu ada dalilnya. Abdullah ibn Abbas membacanya min anfasikum. Anfasikum artinya sesuatu yang berharga, tapi qiraat yang masyhur tentu saja min anfusikum. Allah menjelaskan kepada para sahabat, kamu mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat sang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul memiliki kepekaan di dalam hatinya, kecintaan kepada kalian. Kemudian ditutup, fa in tawallau, kalau mereka berpaling orang-orang kafir itu darimu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in tawallau faqul hasbiyallah. Aku tidak perlu dengan kalian. Kalian mau ikut ajakanku, kalian mau berpaling dariku, itu urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada yang membantu kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah cukup bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallau faqul hasbiyallah. Cukup bagiku Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini mungkin hikmahnya yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.